Karena setiap kali gerak itu air ketubannya bocor. What? Dan seminggu sekali tuh ada prosedur tindakan rumah sakit yang harus ngisi air ketuban. Jadi tuh ada kayak jarum yang panjang dan tipis dan dokter akan nyuntikin di pelan-pelan supaya nggak kena janinnya di sini, disuntikin untuk ngisi air untuk make sure, karena seberapapun gue berusaha nggak gerak ya pasti keluar bocor air ketubannya. Jadi selaput ketuban ini ibaratnya saya contohin kayak mobil ada ban dalam. Kan ban dalam mobil tuh ada yang langsung kempes, ada yang kempesnya beberapa hari. Nah itu semua tergantung dari mana? Dari besar lubangnya. Yang paling utama itu penyebabnya infeksi. Infeksi ini bisa terjadi dari bakteri yang ada di vagina ibu hamil. Dia naik ke atas, menginfeksi selaput ketuban, kemudian bisa terjadi kebocoran atau rembesan. Nah, nomor 2 bisa akibat stres mekanik ya, akibat rahim yang over distended, terlalu gede. Pada kehamilan kembar, kasus polihidramnion. Polihidramnion tuh hamil tapi air ketubannya banyak banget. Atau pada kontraksi prematur. Nah, bisa juga pada kasus-kasus orang ibu hamil yang kekurangan gizi. Gaya hidup lah ya, merokok, itu juga bisa membuat air ketubannya merembes. Atau bahkan yang di terapi kayak amniosintesis, diambil mau contoh air ketubannya, itu juga bisa salah satu menjadi penyebabnya. Oke, jadi selaput ketuban itu sebenarnya ada 2 lapisan ya. Yang bagian dalam namanya amnion, yang di luar namanya korion. Nah intinya dia ini ada jaringan kolagen, sehingga dia itu cukup elastis dan cukup kuat. Tetapi problemnya, kalau ada penyebab kayak infeksi atau hal-hal yang kita sebutkan sebelumnya, itu bisa saja dia menjadi nggak kuat atau melemah, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran atau bahkan rembesan. Jadi selaput ketuban ini ibaratnya saya contohin kayak mobil ada ban dalam. Kan ban dalam mobil tuh ada yang langsung kempes, ada yang kempesnya beberapa hari. Nah itu semua tergantung dari mana? Dari besar lubangnya. Jadi kalau dia cuman istilahnya seujung jarum, dia merembes habisnya lama. Tetapi kalau dia robeknya banyak, itu yang kadang-kadang ibu hamil ngerasain langsung basah tuh dia punya celana. Mengalir ke bawah gitu loh. Nah itu biasanya ketubannya akan cepat sekali habis dari dalam rahim. Nah kalau ketuban sudah merembes, yang harus dikerjakan nomor 1 adalah ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda. Rembesnya malam ini langsung ke rumah sakit. Jangan mikir, besok pagi aja deh pas udah terang. Jangan. Kenapa? Karena yang harus dokter kerjakan memastikan apakah betul itu rembesan. Dan kalau memang itu rembesan air ketuban, maka harus segera diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Infeksi di mana? Tentunya infeksi buat janin yang berada di dalam rahim. Nah nomor 2, biasanya kalau kehamilannya itu masih kurang bulan, biasanya dokter harus memberikan pematangan paru buat si janin untuk mencegah kalau rembesan ini bertambah parah, janinnya harus lahir, setidaknya paru-parunya tuh sudah lebih matang. Yang paling sering itu terjadi infeksi intrauterin. Jadi janin itu diserang sama bakteri atau kuman yang ada di vagina ibunya, naik ke dalam rahim. Dan infeksi ini bisa saja menyebabkan janin tersebut tuh gawat janin bahkan sampai meninggal. Nomor 2, bisa terjadi persalinan prematur. Nah, nomor 3, bisa juga karena ketubannya pecah, tali pusernya lari turun duluan. Bahayanya apa? Tali pusar itu bisa kejepit. Akhirnya apa? Janinnya nggak bernapas dan juga bisa meninggal. Nah, yang terakhir kalau memangnya kehamilan yang sangat muda, ketubannya berkurang sekali, bisa mengganggu paru-paru janin. Dan ujung-ujungnya janin tersebut juga bisa meninggal.